Halo adik-adikku Halo. sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik sekali Kak Pasti Dora. baik banget ya semuanya ya. Sudah siap beribadah? Sudah. Pastinya udah dong, kabarnya baik, pasti udah siap ibadah karena kita hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau sama-sama beribadah. Kak Shirley, Apa Kak Dora? Kak Shirley bawa handphone ada berita apa sih? Nggak ada apa-apa. Oh, kirain habis nonton drama Korea lagi. Oh enggak, bukannya beda-beda beda. Oh beda ya, beda ya. Nah kita tinggalkan dulu sejenak apa yang kita kerjakan, apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan. Saat ini kita mau siapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil satu dulu ya adik-adik sekalian. Ibadah kita pada pagi hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah Kak Shirley, kirain tadi nonton drama Korea, Kak Dora kan mau Enggak. tanya siapa sekarang yang lagi heboh-hebohnya Nggak gitu. boleh nonton drama Korea terus, Oh iya bahaya. kan? Ya, betul kan tadi Kak Dora udah bilang ya ini hari Minggu harinya Tuhan. Kita mau Iya. sama-sama beribadah kan Kak Shirley? Nanti kebiasaan jelek. Ah ya, waktu senggang boleh lah ya Iya, nontonnya. boleh. Tapi kalau setiap hari nonton terus, Jangan. nah ya lebih baik sekarang kita nyanyi dong sama-sama. Ayo kita berdiri, Kak Dora mau ajak kita semua nyanyikan lagu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka sama-sama ya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita diizinkan untuk boleh beribadah kembali meskipun di rumah masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Tepuk tangan dong. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi ya kita nyanyikan lagu ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka cita sebab apa? Sebab Tuhan telah menjadikan hari ini bagi kita semua boleh beribadah. Itu sungguh suatu karunia luar biasa adik-adik sekalian. Nah, Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu lagi. Saatnya berkembang. Dulu mungkin kehidupan kita pas kita masih remaja gitu ya, Kak Sherly masih kecil. Mungkin kayak aduh pengennya main terus, pengennya kayak santai-santai terus, pengennya happy-happy aja gitu loh. Iya. Tapi
setelah kita putuskan untuk ikut Tuhan, Tuhan mau pakai kita jadi alatnya. Kita bisa melayani, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa berbuat begitu banyak hal, itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih kita. Nah makanya adik-adik sekalian jangan pernah lagi mau kayak, nggak mau nanti aja pelayanannya nggak mau. Lalu malas-malasan. Betul, justru kita jadi anaknya Tuhan, kita harus semangat, kita harus selalu dipenuhi dengan semangat dan terus dibakar terus oleh Roh Kudus supaya kita terus melayani Tuhan. Karena hidup kita ini untuk Kemuliaannya. yes, betul sekali untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk. Saatnya berkembang. Bangkit berdiri. Yuk. Bagai bintang yang tak bersinar hidupku dulu, seumpama pohon yang tak berbuah hidupku dulu, laksana pelita yang tak menyala, begitulah hatiku dulu. Sungguh tak kusangka, sungguh tak kusangka, takjub kasih setianya. Bapa ubahkanku, ku jadi baru, aku jadi baru. Tuhan jadikanku bintang, Tuhan jadikanku terang, Tuhan nyalakan pelitaku, aku mau bangkit. Tuhan buatku bersinar, Tuhan buatku percaya, Tuhan membakar hatiku, aku mau bangkit. Saatnya berkembang. Sekali lagi ya kita nyanyikan lagu ini. Bagai bintang yang tak bersinar hidupku dulu, seumpama pohon yang tak berbuah hidupku dulu, laksana pelita yang tak menyala, begitulah hatiku dulu. Sungguh tak kusangka, takjub kasih setianya. Bapa ubahkanku, aku jadi baru. Tuhan jadikanku bintang, Tuhan jadikanku terang, Tuhan nyalakan pelitaku, aku mau bangkit. Tuhan buatku bersinar, Tuhan buatku percaya, Tuhan membakar hatiku, aku mau bangkit. Saatnya berkembang. Tuh ingat, Tuhan buat kita percaya, Tuhan buat kita bersinar. Saatnya kita berkembang bagi kemuliaan namanya. Oke adik-adik sekalian, sekarang kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kadora mau ajak kita semua nyanyikan lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena betul firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kita dan terang bagi setiap langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik sekalian, kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kami telah diberi waktu untuk bernyanyi memuji Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini diri kami. Kami berikan kepadamu untuk ditenangkan dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dalam masa usia kami yang kecil ini, yang muda ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami. Di dalam nama-Mu, berfirmanlah kepada kami. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom adik-adik. Hari ini kita akan bahas mengenai kitab Hakim-Hakim. Nah, minggu lalu kita bahas mengenai kitab Yosua. Bagaimana Yosua itu menantang bangsa Israel untuk dapat menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh. Tapi setelah Yosua meninggal, bangsa Israel ini langsung berubah setianya kepada penyembahan berhala, yaitu menyembah Baal dan juga Asitoret. Baal dan Asitoret ini adalah dewa-dewa daripada orang-orang Kanaan. Nah adik-adik, disitulah Tuhan mulai marah dan mulai menghukum bangsa Israel. Nah ketika bangsa Israel itu dihukum, kemudian Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan mengirimkan seseorang. Nah itulah yang disebut sebagai hakim-hakim waktu zamannya hakim-hakim. Nah adik-adik, hakim-hakim yang akan kita pelajari selama kitab Hakim-Hakim itu adalah 12 hakim-hakim, di mana hakim ini berfungsi menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Itu yang akan kita bahas selama kitab Hakim-Hakim ini. Hakim yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah Otniel. Nah, Otniel ini adalah menantunya Kaleb yang berjuang bersama dengan Yosua. Jadi Otniel ini adalah seorang yang setia seperti Kaleb juga, dan dia menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Sehingga ketika jadi perantara itu, bangsa Israel kembali lagi setia kepada Tuhan dan terjadi kedamaian. Dan setelah Otniel mati, wah, ternyata kembali lagi setianya kepada berhala. Nah, adik-adik ini yang terjadi. Jadi ada satu siklus daripada kitab Hakim-Hakim, di mana ketika mereka dihukum oleh Tuhan, kemudian mereka berusaha untuk cari Tuhan lagi, lalu Tuhan mengutus hakim-hakimnya, kemudian terjadilah kedamaian. Setelah terjadi kedamaian, habis itu hakim-hakimnya meninggal, mereka berubah lagi setia. Kemudian akan diutus lagi bangsa-bangsa ataupun masalah-masalah di dalam kehidupan Israel yang kembali
menghampiri Israel. Jadi mereka kembali ingat Tuhan. Begitu itu terus yang terjadi. Nah, kemudian setelah Otniel, jauh ke depan kita skip, kita akan bahas nanti di devosi begitu ya. Ada yang namanya Deborah. Nah, Deborah ini adalah seorang hakim-hakim wanita. Nah, Deborah ini juga adalah seorang nabi ya. Jadi dia sebelum jadi hakim-hakim, dia sudah sering mendengar apa yang mau Tuhan katakan kepada orang Israel. Nah, kemudian Deborah ini memerangi bangsa yang ada di sekitar orang Israel yang waktu itu menjajah Israel bersama dengan Barak. Nah, jadi Deborah ini adalah wanita yang berjuang di dalam peperangan juga. Nah, setelah Deborah juga Tuhan memanggil yang namanya Gideon. Nah, cerita Gideon juga sangat menarik. Bagaimana Gideon ini menghancurkan semua baal-baal, patung-patung yang ada di sekitar daerahnya. Nah, adik-adik, hakim-hakim ini merupakan satu, tadi seperti Kak Febo bilang, merupakan satu penghubung antara orang Israel dengan Tuhan. Nah, kalau dalam perjanjian baru, kenapa hakim-hakim juga tidak ada lagi di dalam perjanjian baru? Karena penghubungnya yang paling sempurna sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah jadi penghubung antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Dan jadi penghubung yang sangat kekal sampai sekarang ini. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita di dalam pergumulan, ingatlah kalau ada Tuhan Yesus yang telah jadi penghubung buat kita untuk datang kepada Allah Bapa. Karena itu adik-adik seperti kitab Hakim-Hakim, di mana hakim-hakim juga jadi penghubung, marilah kita datang kepada Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan buat kita dan adalah jalan keluar di dalam hati yang susah bagi hidup kita. Nah, adik-adik juga di dalam kitab Hakim-Hakim kita juga mempelajari bagaimana orang-orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan, makanya mereka dihukum. Karena itu kita juga belajar bagaimana ketika kita di dalam hidup ini, kalau kita mengalami masalah, mari kita kembali cross-check hati kita. Apakah segala sesuatunya itu terjadi di dalam kehendaknya Tuhan? Ya memang terjadi dalam kehendaknya Tuhan, begitu ya. Karena itu kita harus cross-check hati kita, supaya kita tahu mungkin hal ini terjadi karena Tuhan ingin kita bertumbuh, oh hal ini terjadi karena Tuhan ingin mengingatkan kita, oh hal ini terjadi karena Tuhan ingin kembali menegur kita dan juga membuat kita jadi dewasa. Nah, demikian adik-adik supaya kita semakin bertumbuh dan juga semakin mengingat Tuhan dan tidak melupakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh belajar dari kitab Hakim-Hakim, di mana Engkau kembali mengingatkan bangsa Israel untuk dapat setia. Dan tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat setia, karena Tuhan juga menginginkan itu dan telah memampukan kami untuk kami dapat setia juga. Tolong kami ya Tuhan ketika di dalam permasalahan kami boleh datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di Google Meet dan mari kita bahas kitab Hakim-Hakim lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.